Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa Bapak Ibu? Saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai apa? Catat yang ketiga, kita harus jadi saksi Kristus. Ulangin sama-sama 1, 2, 3, harus menjadi apa Bapak Ibu? Nah udah jadi murid, dewasa, terus kita jadi saksi. Dikatakan kamu akan diberikan kuasa untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu di mana? Ujung bumi itu banyak penafsiran. Tapi penafsiran yang saya dapatkan dan saya pelajari dan yang akurat sesuai konteks zaman itu adalah ujung bumi adalah Roma. Kita pernah dengar istilah itu, ada banyak jalan menuju. Kenapa? All roads lead to Rome. Itu bahasa Inggrisnya. All roads lead to Rome. Karena seluruh dunia pada saat ditulis ini, seluruh dunia pusatnya itu, ibu kotanya dunia itu Roma. Seluruh dunia kalau mau dagang harus ke Roma. Seluruh dunia, ekspat dari seluruh dunia kumpulnya di Roma. Kenapa harus jadi saksi sampai ke ujung bumi? Gimana caranya sampai ke seluruh dunia di zaman itu? Belum ada internet, belum ada apa-apa. Yaitu kamu bawa itu ke Roma, di Roma kamu ketemu dari orang ini, orang itu, orang India. Kamu Injil kepada mereka, mereka bawa itu ke negaranya masing-masing. Jadi itu yang dimaksud dengan ujung dunia. Ujung dunia adalah Roma, di mana dari Roma tersebar ke seluruh dunia. Kenapa di setiap negara sampai hari ini itu ada kekristenan? Kenapa? Karena dimulai dulu dari Roma. Sampai Paulus ngajar lewat hidupnya. Dia mati di Roma. Kenapa dia mau ke Roma, bunuh diri? Karena dia tahu saat dia ke Roma, khotbah di depan kaisar, itu akan membuat nama Yesus diberitakan di seluruh Roma. Orang ribut, ngapain Paulus? Dia mau datang ke sini. Ngapain dia mau datang? Semua dengar khotbahnya, lewat pelayanannya, dia mendirikan gereja, dari Roma lahir Injil ke seluruh dunia. Jadi saksi, itu yang dimaksud dengan ujung dunia. Kita semua harus jadi saksi. Kasih tahu kanan kiri, kamu harus jadi saksi. Apa yang disaksiin? Yang disaksiin Injil. Apa itu Injil? Kabar baik. Gospel is good news. Kabar baiknya apa? Tadi kita udah bahas. Ada tempat di surga buat kita. Kita punya perantara. Kita punya kuasa Roh Kudus. Itu kabar baiknya. Masalahnya hari-hari ini sedikit saksi. Karena itu Kristen jumlahnya sama-sama aja. Gereja makin banyak tapi orang Kristennya sama aja jumlahnya. Iya gak Bapak Ibu? Muterai. Jumlahnya sama, kenapa? Karena gak ada semangat menginjil lagi. Gak ada semangat lagi untuk memenangkan jiwa-jiwa, kita udah nyaman. Saya mau tanya, lebih seneng nginjil atau gosip? Kalau gosip 4 jam kerasa gak? Kadang-kadang kalau kita udah di kafe ya, kumpul, bibir kita udah mulai lancip. Kita itu 4 jam, 5 jam itu gak kerasa. Dan yang luar biasa adalah banyak yang 4 jam, 5 jam di kafe, minumnya cuma 10 orang 1 es teh tawar. Saya tahu karena banyak pegawai kafe, semuanya banyak yang komplainnya ke saya, curhat saudara. Ya Taci itu 10 orang tapi pesannya 1 es teh tawar, itu gak nambah-nambah minta tambah es batu, haleluya. Bapak Ibu. Nah jadi gini, ya kita itu kalau gosip memang semangat, memang gak bisa dipungkiri. Tapi boleh gak gini, saya kasih masukan. Pakai semangat yang sama untuk gosip, pakai semangat itu untuk nginjil. Saya percaya Surabaya pasti dimenangkan buat Tuhan. Amin. Daripada kita terus, kita kadang-kadang nyebarin gospel. Apa gospel? Bukan Injil, gosip pelayanan. Kamu tahu gak di gereja ini? Oh iya benar. Kita senang kalau ngomongin pendeta. Kita senang kalau ngomongin gereja antar gereja. Kita gak perlu lah ya. Kita gak perlu ngomongin gosip pelayanan, gak perlu ngomongin gereja, gak perlu ngomongin apa. Kita cari aja orang yang gak kenal Tuhan, kita bawa mereka kepada Tuhan Yesus. Boleh katakan amin? Dimulai dulu gak usah jauh-jauh. Saya catat sebagai yang terakhir, menginjil itu dimulai di rumah sendiri. Kan ada suamimu belum kenal Tuhan, orang tuamu belum kenal Tuhan. Gak usah jauh-jauh lah ke pedalaman, gak usah jauh-jauh lah kemana-mana. Mulai dulu di rumah. Mungkin ada pembantu saudara yang belum kenal Tuhan Yesus. Mungkin ada sepupu saudara belum kenal Tuhan Yesus, kenalin sama mereka. Karena itu firman Tuhan berkata 1 orang diselamatkan, seisi keluarganya
Lewat siapa? Lewat kita. Kalau kita mau jadi saksi Kristus. Caranya gimana? Bangkit berdiri, kita baca ayat terakhir. 2 Korintus 3 ayat 3. Boleh dengan suara keras kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah apa? Surat Kristus. Yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan apa? Tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Selesai. Kita bisa jadi saksi lewat apa? Lewat hidup kita. Karena hidup kita adalah surat yang terbuka. Bapak Ibu ayo, Tuhan Yesus naik ke surga itu bukan cuma sekedar upacara. Ngingetin kita, ada keuntungannya, ada berkatnya, ada kabar baiknya. Tapi juga ada tanggung jawab. Lakukan ini, ayo gereja kita lakukan ini. Jadilah jemaat yang bukan cuma keluar masuk. Jadi jemaat yang cuma datang pergi, kalau suka datang, kalau nggak suka pergi. Oh kalau pembicara ini saya suka, kalau ini saya nggak suka. Jangan jadi kayak gitu. Jadi dewasa, apapun yang disajikan di gereja ini, apapun firman yang saudara dengar, terima dengan baik. Itu buat saudara, bukan untuk orang lain. Jadi dewasa, jadi saksi. Saya percaya nggak lama lagi, kalau kita bisa lakukan 3 hal ini, maka kita percaya Surabaya dimenangkan, Indonesia pun dimenangkan untuk nama Tuhan. Kami bersyukur untuk firman hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus sudah naik ke surga, menyediakan tempat untuk kami. Terima kasih Engkau menjadi perantara kami Tuhan. Kau sudah memastikan bahwa setiap dosa kami sudah diampuni. Engkau membela perkara kami. Kami tidak lagi tertuduh. Kami hari ini sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Kau sudah berikan untuk kami. Terima kasih untuk kuasa yang mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau sudah lakukan untuk kami. Nah biar hari ini kami diingatkan kembali akan tanggung jawab kami. Kami mau jadi orang-orang Kristen yang kami mau jadi murid Yesus. Kami mau menjadi dewasa dan kami mau menjadi saksi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dari setiap jemaat Tuhan yang mau melakukan firman ini. Boleh sama-sama dengan saya kita mau katakan. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus.